Halo, jumpa lagi di channel Adam Farel. Untuk kesempatan kali ini saya mau menyusuri Tanggul Lumpur Lapindo dari sebelah paling utara ke selatan. Tujuannya nanti mendekati ke pusat semburan lumpur lapindo itu sendiri. Nah, di sini karena ini yang kedua kali saya kesini. Yang pertama kali itu pun karena jalan utama Surabaya Malang terendam, akhirnya semua kendaraan dialihkan melalui Tanggul Lumpur Lapindo. Jadi intinya pas pertama kali itu tidak sengaja lah, memang semua diarahkan ke sini. Itu pun hanya menghindari jalan raya Surabaya Malang. Dan ini yang kedua kali saya kesini. Karena saya tidak tahu rute, saya memakai jasa tour guide. Tour guide di sini sendiri merupakan warga terdampak. Dulunya warga terdampak yang sekarang menjadikan Lumpur Lapindo ini sebagai wisata dan dia menjadi tour guide di sini. Oh ya, untuk harga tiket masuk sendiri saya lewat dari sebelah utara. Jadi setelah rel kereta api itu nanti ada sebelah kiri ada tulisan pintu masuk nah saya lewat situ. Harga tiket masuknya sebesar Rp10.000 untuk satu orang. Karena saya 2 orang jadi bayarnya Rp20.000. Untuk biaya tour guide-nya saya mengeluarkan biaya sebesar Rp50.000 untuk tour guide ini. Jadi saya diantar dari sebelah utara menuju ke tempat pusat semburan lumpur lapindo. Jadi di sini itu sistemnya seperti ada pos-pos gitu. Jadi meskipun kita sudah membayar tour guide, nanti jika melewati pos tour guide itu akan membayar mungkin kontribusi ya ke pos itu sendiri. Seperjalanan saya melewati 3 pos dari arah selatan dari arah utara ke selatan. Dari arah utara ke selatan ada 2 pos yang uang kontribusinya tour guide-nya yang membayar, bukan kita. Akan tetapi pos yang terakhir yang mendekati Lumpur Lapindo ada 1 pos yang kita diharuskan membayar sendiri, yaitu Rp5.000 per orang. Perjalanan saya dari sebelah utara menuju ke sebelah selatan atau mendekati titik pusat semburan kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Itu adalah estimasi dari tour guide kita. Dengan kondisi jalan yang seperti ini, kondisi jalan seperti ini sudah lumayan lah daripada jika sebelumnya turun hujan. Bisa dibayangkan betapa sulitnya roda sepeda motor berjalan di atas lumpur yang terkena air. Kebetulan kondisi saat ini sudah kering, meskipun beberapa hari sebelumnya hujan.
sebelah kanan saya bisa dilihat itu adalah jalan utama menuju jalan utama Surabaya Malang, dan sebelah kiri jalan utama itu adalah rel kereta api. Rel kereta api jurusan Pasuruan, Probolinggo, Jember, Banyuwangi. Semua kereta api melewati rel kereta ini. Makanya rel kereta api ini udah beberapa kali ditinggikan, karena ketika banjir terkadang rel kereta api ini tertutup oleh air. Makanya saya melihat sudah beberapa kali rel kereta api di sebelah Tanggul Lumpur Lapindo ini ditinggikan. Saya membuat video ini tanggal 16 Januari tahun 2021. Jadi ini kondisi terbaru saat ini yang ada di Tanggul Lumpur Lapindo Sidoarjo. Bagi teman-teman yang belum tahu, lumpur Sidoarjo itu, semburan lumpur Lapindo itu pertama kali pada tanggal 29 Mei tahun 2006. Jadi hingga sekarang sekitar 15 tahun. Pada awalnya lumpur Lapindo ini terjadi di Desa Renognongo, Kecamatan Porong, dari lumpur Lapindo ini terbentuk sebuah pulau baru. Pulau ini terbentuk dari endapan lumpur hasil buangan ke Sungai Porong. Pulau ini bernama Pulau Lusi. Warga setempat menyebutnya Pulau Lusi, atau mungkin singkatannya dari lumpur Sidoarjo. Daratan baru ini memiliki luas sekitar 93,4 hektar. Di Pulau Lusi tersebut ditanami tumbuhan mangrove yang ternyata berkembang cukup baik. Yang saya baca di artikel, Pulau Lusi itu dikelola oleh BPLS atau Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo sejak diserah terimakan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2017. Kementerian Kelautan dan Perikanan berencana mengembangkan Pulau Lusi ini sebagai pusat restorasi dan pembelajaran mangrove melalui Dirjen Pengelolaan Ruang Laut.
Mereka juga menambahkan tambak Wanamina seluas 2,73 hektar di Pulau Lumpur itu. Tujuannya untuk memantau perilaku biota ikan-ikan muara di lingkungan endapan lumpur Lapindo. Setelah 3 tahun berjalan, yaitu mulai 2017, akhirnya tim itu berhasil membudidayakan ikan bandeng. Dan hingga saat ini masih tersisa 90 hektar yang belum dioptimalkan pemanfaatannya. Dan masih di sumber yang sama, Pulau Lusi ini sudah diukur dan dipasang patok batas agar mendapatkan legalitas hukum dalam pengembangan dan pengelolaannya. Pengelola pun sudah menyediakan beberapa sarana dan prasarana seperti dermaga, perahu cepat, jalan setapak, ruang pertemuan, keamanan, musola, toilet, dan lain-lain. Tak terasa sudah sekitar 12 menit saya berkendara di sekitar Tanggul Lumpur Lapindo ini. Ternyata estimasi dari tour guide kita kurang akurat. Mungkin dengan kecepatan motor yang seperti ini kita bisa menghabiskan waktu lebih dari 10 menit menuju ke tempat tujuan, yaitu mendekati pusat semburan lumpur Lapindo. Karena kita sangat berhati-hati dalam mengendarai kendaraan di atas Tanggul Lumpur Lapindo ini, karena sebelah kiri kita berbatasan langsung dengan lumpur. Jadi kita melewati beberapa bagian lumpur yang sudah kering dan lumpur yang masih basah, lumpur yang seperti ini. Dan tujuan kita adalah ke tempat cemara itu. Sempat cemara yang sudah kelihatan sebelah kiri itu, kita akan menuju ke sana karena di titik itulah yang paling dekat dengan pusat semburan lumpur Lapindo. Untuk berkunjung ke sini, saya sarankan kendaraan dicek terlebih dahulu semua fungsinya, karena medan di sini nggak seperti jalan raya ya, ini jalan setapak, jadi bergelombang. Kadang kita ngelewati jalan-jalan berlubang dan tidak ada bengkel di sekitar sini. Jadi kalau kendaraan bermasalah, saya kurang tahu kita mencari solusinya bagaimana. Jadi agar dipersiapkan betul kendaraan yang akan dipakai menuju ke sini. Nah, sepertinya kita hampir nyampe ke tempat tujuan karena mulai terlihat aktivitas dari pengelola lumpur Lapindo ini. Di sebelah kanan saya sepertinya adalah lumpur yang sudah kering karena sudah bisa dikunjungi oleh masyarakat. Oh iya, banyak yang nanya kenapa kok bisa tumbuh-tumbuhan di Tanggul Lumpur Lapindo ini. Yang saya tahu, Tanggul Lumpur Lapindo ini urukan paling atas adalah pasir dari gunung. Dan untuk pohon-pohon yang besar memang sengaja ditanami ya. Nah, di samping kiri saya ini sudah terlihat
beberapa peralatan dari pengelola lumpur Lapindo Sidoarjo dan sedang beraktivitas. Di sebelah kiri saya ada sebuah makam yang masih bertuliskan masih milik pribadi. Dan di sekitar sini juga jika ada tamu-tamu VVIP yang berkunjung meninjau lumpur Lapindo. Dan setelah melalui jalan setapak, kita diarahkan oleh tour guide menuju ke pusat semburan. Jadi ini sebenarnya adalah lumpur yang sudah kering. Kalau tidak memakai tour guide, kita nggak tahu jalur mana yang harus kita lalui. Karena menurut tour guide ada beberapa bagian yang masih basah, jadi nggak bisa dilewatin dengan sepeda motor. Kalau saya lihat di bawah ini ada bekas-bekas roda, jadi tour guide ngikutin arah roda ini yang dipastikan aman untuk dilalui sepeda motor. Dan sepanjang mata memandang ini adalah lumpur yang sudah kering. Oke, video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Tunggu di video selanjutnya, saya akan menampilkan tampilan video drone mendekati ke pusat semburan lumpur Lapindo. Terima kasih.